Bangsa ini hancur bukan karena kurang doa, melainkan karena terlalu banyak orang yang takut memakai otaknya. Kita lebih rela percaya ramalan daripada realita, dan lebih suka disuapi cerita horor ketimbang menghadapi fakta. Fakta itu memang menyakitkan, terutama buat orang yang pemikirannya nggak berkembang. Bukan karena nggak bisa mikir, tapi karena mikir itu nggak enak dan menguras energi. Belum lagi, kalau dari kecil kita sudah terlatih disuapi banyak hal tanpa boleh bertanya, maka wajar aja kalau dewasa sulit nerima fakta. Nah, video ini merupakan part akhir dari playlist kita soal penjelasan logis di balik semua logika mistis. Tapi sebelum itu, kita ingatin lagi ya, sebenarnya kepercayaan seperti ini sah-sah aja. Karena kritik terhadap logika mistika, itu bukan karena penjelasannya yang udah pasti salah. Hanya saja cerita-cerita tahayul kayak tadi, itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang ada. Masalahnya, ketika kita berhenti hanya di jawaban karena semua ini ulah setan, maka kita berhenti mencari tahu penyebab aslinya. Padahal masih banyak kemungkinan lain yang belum kita gali. Di mana proses menggali atau mengeksplor kemungkinan lain ini sering mengantarkan kita pada pengetahuan baru tentang realitas dunia. Di mana pengetahuan-pengetahuan ini dapat kita jadikan sebagai pijakan untuk menemukan solusi-solusi logis dari permasalahan hidup kita. Nah, di video kali ini, kita akan membahas soal kemungkinan-kemungkinan penjelasan di balik cerita atau kejadian yang dianggap sebagai kekuatan mistis atau supranatural. Di kehidupan masyarakat kita, sering ada cerita soal orang yang jatuh sakit saat baru pulang dari mendaki, masuk hutan, atau mengunjungi rumah kosong. Gejalanya bisa demam, sering mengigau, sampai muncul ruam aneh di sekujur badan. Biasanya diagnosisnya selalu sama, yaitu karena keteguran jin atau setan. Tapi jika kita singkirkan fenomena mistisnya, fenomena ini bisa kita jelasin pakai logika. Jadi, hutan belantara dan bangunan terbengkalai itu pada dasarnya merupakan ekosistem tertutup yang jadi habitat alami dari berbagai ancaman biologis manusia. Tempat-tempat kayak gini adalah sarang dari patogen purba, spora jamur yang beracun, atau virus dari bangkai atau kotoran hewan. Jadi, akan sangat logis kalau kamu tanpa sadar menghirup spora beracun pas lagi ngelewatin rumah kosong, atau digigit serangga pas ngelewatin semak-semak. Paparan ini bisa memicu reaksi alergi anafilaksis yang parah. Manifestasi fisiknya bisa demam, halusinasi, atau ruam kulit yang muncul tiba-tiba. Lebih jauh lagi, ada satu efek psikologis yang juga ikut main di sini, yaitu nocebo effect. Secara medis, efek nocebo merupakan kebalikan dari efek placebo. Kalau placebo bekerja dengan prinsip jika kamu percaya sembuh, maka tubuhmu akan sembuh, efek nocebo justru kebalikannya. Jika kamu percaya bakal celaka, maka tubuhmu beneran celaka. Nah, ketika seseorang melangkah ke tempat yang katanya angker dan dia percaya, maka otaknya langsung dikuasai rasa takut dan sugesti negatif. Kondisi inilah yang memicu kelenjar adrenal buat memproduksi hormon kortisol dalam jumlah yang sangat masif. Lonjakan kortisol ini punya efek samping yang sangat fatal. Ia bisa mematikan sistem imun di tubuhmu. Nah, ketika sistem imun di tubuhmu nggak berfungsi, maka paparan virus atau bakteri yang paling ringan pun udah cukup membuatmu celaka. Jadi kesimpulannya, fenomena keteguran jin ini bukan karena serangan entitas gaib, melainkan merupakan combo skill 1 plus ulti dari infeksi patogen dan sistem kekebalan tubuhmu sendiri. Di masyarakat kita banyak cerita horor soal ilmu hitam yang namanya gendam. Modusnya selalu sama, yaitu korban lagi jalan, terus tiba-tiba pundaknya ditepuk, lalu tanpa sadar ia nyerahin semua uang atau perhiasan. Dalam literatur sosial, gendam sebenarnya cuma sebutan lokal buat praktik ilmu hipnosis. Karena kejahatan yang sering terjadi itu sama sekali bukan sihir, melainkan trik. Caranya adalah dengan teknik manipulasi pikiran yang manfaatin cognitive overload, yang dipadu dengan teknik kejut dan teknik pembingung. Maksudnya gini, pelaku biasanya memang mengincar target yang kelihatan lagi melamun, capek, atau banyak pikiran. Pelaku kemudian mendekat, terus ngasih tepukan ke pundak buat ngasih gelombang kejut. Setelah itu, pelaku akan ngasih rentetan pertanyaan atau perintah bertubi-tubi dengan nada suara cepat dan otoritatif. Kadang, mereka juga pakai cara pura-pura sok kenal, sementara komplotan lainnya datang yang bikin suasana jadi kacau. Nah, buat ngehindarin konflik yang lebih parah, maka sistem pertahanan di otak langsung masuk ke mode patuh. Artinya, di mode inilah korban akan mengikuti permintaan dari pelaku, termasuk nyerahin barang-barangnya. Inilah ilustrasi sederhana dari teknik pembingung akibat beban kognitif yang berlebih. Otak korban dibikin kewalahan memproses begitu banyak informasi, kemudian dikejutkan, lalu diberi rentetan pertanyaan sampai otaknya overload. Sampai akhirnya, ia menyerahkan barang dengan sendirinya.
Jadi kesimpulannya, saat ada orang yang kehilangan barang setelah ditepuk pundak, itu bukan fenomena mistis, melainkan trik hipnotis yang udah terlatih. Di beberapa waktu belakangan, sosial media kita sempat dibanjiri oleh fenomena cek hodam. Banyak orang yang rela mengantri berjam-jam hanya untuk mengetahui entitas gaib yang mendampingi mereka. Yang semakin kesini, jawabannya pun semakin di luar nalar. Mulai dari naga hitam, macan putih, sampai kipas angin kosmos. Secara etimologi, istilah hodam ini diambil dari bahasa Arab yang artinya pembantu, pelayan, atau penjaga. Konon katanya, entitas penjaga ini nggak sembarangan ngikutin orang. Ia hanya mendampingi individu tertentu karena ibadah, ritual, atau warisan leluhurnya. Tapi terlepas dari itu semua, di era modern ini, realitas hidup kita dipenuhi dengan tuntutan yang capeknya kebangetan. Di saat hidup terasa semakin berat, maka mental manusia akan secara alami mencari tempat berlindung. Disinilah hodam mengambil peran sebagai coping mechanism seseorang, yaitu sebagai tempat pertahanan mental agar dia merasa aman, superior, dan terlindungi dari ancaman dunia luar. Ketika seseorang merasa tidak berdaya, kerdil, atau insecure di kehidupan nyata, maka ia sangat mendambakan ada sesosok penjaga yang melindunginya. Nah, ketika ada dukun digital yang katanya bisa melihat hodam seseorang, maka orang yang insecure ini akan sangat antusias menunggu entitas apa yang melindunginya. Tapi pertanyaannya, kenapa tebakan digital tersebut seolah sangat akurat bagi pendengarnya? Jawabannya, karena mereka menggunakan Barnum Effect. Ini adalah fenomena bias kognitif di mana seseorang merasa bahwa sebuah deskripsi dibuat khusus untuknya, padahal deskripsi itu berlaku bagi siapa aja. Karena semua orang pasti pengen ada ksatria, harimau, atau naga yang menjaganya. Jadi ini nggak spesial-spesial amat dan cuma buat hiburan aja. Malam Jumat Kliwon selalu menempati kasta tertinggi sebagai malam paling horor di Indonesia. Ada stigma kolektif yang meyakini bahwa di malam ini merupakan malam di mana portal gaib terbuka, makhluk halus berkeliaran, dan pelaku pesugihan lagi sibuk merapal mantra. Bahkan, ada pantangan keras buat anak-anak dan ibu hamil untuk keluar rumah. Nah, sekarang mari kita bedah fenomena ini dari sejarah budaya. Malam Jumat Kliwon itu sebenarnya sama sekali bukan malam yang seram, melainkan ini adalah malam yang sangat suci dan sakral. Dalam kalender Jawa, momen ini adalah titik temu dari dua siklus agung, yaitu hari Jumat yang sangat penting dalam tradisi Islam dan Kliwon yang menjadi puncak dari hari pasaran Jawa. Pada masa lalu, leluhur kita menggunakan malam ini sebagai waktu untuk tirakat, puasa, atau mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Lalu, gimana ceritanya malam ini berubah jadi malam berkumpulnya hantu? Nah, dalam ilmu komunikasi ini bisa dijelaskan lewat cultivation theory. Teori ini menjelaskan bahwa media massa punya kekuatan untuk mencuci otak masyarakat. Stigma horor dari malam Jumat Kliwon murni hanyalah produk dari komersialisasi industri hiburan. Pergeseran persepsi ini meledak secara masif gara-gara film Suzana dengan judul yang sama. Saking suksesnya film ini, ia menciptakan histeria dan ketakutan massal. Para orang tua zaman dulu langsung menjadikan judul film ini sebagai senjata buat melarang anaknya keluar rumah. Dan selama berpuluh-puluh tahun setelahnya, narasi yang sama terus dieksploitasi. Akibatnya, rasa hormat masyarakat terhadap kesakralan malam tersebut jadi terdistorsi menjadi rasa takut buta. Jadi kesimpulannya, malam Jumat Kliwon adalah malam yang baik untuk beribadah dengan lebih khusyuk, bukan jadwal setan yang lagi ngadain gathering. Selain malam Jumat Kliwon, ada juga malam lain yang paling dihindari untuk beraktivitas, yaitu malam Satu Suro. Katanya, di malam ini pintu gerbang gaib lagi terbuka lebar dan para hantu lagi asik ngadain pesta. Akibatnya muncul sederet pamali, misalnya dilarang bikin hajatan, nggak boleh melangsungkan pernikahan, atau sekedar keluyuran malam-malam. Siapapun yang melanggar konon katanya bakal tertimpa sial. Tapi, apakah benar begitu? Faktanya, lahirnya malam Satu Suro ini sebenarnya adalah bukti dari kejeniusan Sultan Agung, penguasa kerajaan Mataram Islam. Zaman dulu, masyarakat kita terbelah menjadi dua karena menggunakan sistem penanggalan berbeda. Ada yang pakai kalender Saka dan kalender Hijriah. Nah, buat menghindari perpecahan dan menyatukan rakyatnya, Sultan Agung memadukan kedua sistem ini menjadi kalender Jawa yang kita kenal sekarang. Sejatinya, malam Satu Suro adalah momen sakral. Masyarakat diimbau untuk melakukan mesu budi atau sebuah tingkah laku untuk mengekang hawa nafsu, mengevaluasi kesalahan di tahun lalu, atau memperbanyak doa untuk menyambut tahun yang baru. Lalu, dari mana datangnya larangan keras menggelar hajatan atau pesta?
Nah, sebenarnya ini adalah trik psikologi dari nenek moyang kita untuk mengatur masa. Karena menggelar pesta atau keluyuran di malam pergantian tahun itu dianggap nggak pantas secara etika. Makanya, diciptakanlah sebuah narasi horor biar semua orang nurut. Karena orang zaman dulu dan mungkin juga sekarang itu jauh lebih gampang patuh kalau ditakut-takuti oleh hantu. Istilah pamali atau pantangan merupakan konsep budaya yang mendarah daging di lingkungan kita. Saking ikoniknya, konsep ini sampai diadaptasi jadi judul game dan film. Kalau kita bedah secara objektif, pamali merupakan mahakarya dari kecerdasan leluhur kita. Ini adalah sistem kontrol sosial dan manajemen risiko tingkat tinggi. Secara konseptual, pamali itu murni merupakan hukum sebab akibat yang sengaja dibungkus menggunakan cerita mistis. Tapi pertanyaannya, kenapa harus dibalut mistis? Karena secara alami otak manusia akan merespon ancaman dan rasa takut jauh lebih cepat ketimbang imbauan logis. Ditambah, anak-anak dan masyarakat awam waktu itu pada dasarnya keras kepala dan suka ngeyel kalau dinasihatin. Oleh karena itu, daripada nyuruh mereka pulang cepat sebelum matahari terbenam, lebih gampang kalau dibilangin bahwa waktu maghrib merupakan jadwal hantu keluar. Padahal faktanya, maghrib itu adalah titik transisi dari terang ke gelap. Ketika matahari terbenam, hewan-hewan nokturnal dan hewan berbisa kayak ular itu mulai aktif dan keluar dari sarang. Daripada capek-capek ngejelasin bahaya ular ke anak kecil yang ujung-ujungnya dibantah, maka orang tuanya nyiptain mitos horor sebagai tameng perlindungan biar anak-anaknya tetap aman sampai rumah. Kemudian ada juga larangan memotong kuku malam-malam. Katanya ini bisa membawa sial, tapi faktanya ini diciptakan karena zaman dulu belum ada lampu yang terang. Memotong kuku pakai pisau tumpul yang karatan di tengah malam itu rawan luka yang berujung infeksi mematikan. Makanya, ancaman gaib langsung dipakai sebagai jalan pintas agar aturannya dipatuhi tanpa banyak perdebatan. Jadi kesimpulannya, pamali diciptakan bukan buat nakut-nakutin tanpa dasar, melainkan sebagai cara elegan untuk mendisiplinkan masyarakat di masanya. Nah, di era modern yang udah penuh informasi dan data, sudah sepantasnya kita mematuhi etika, tata krama, dan menjaga keselamatan menggunakan logika, bukan nunggu ditakut-takuti kayak orang di masa lalu lagi. Memang sudah takdirnya, merupakan kalimat murah yang dipakai orang miskin buat nutupin fakta pahit hidupnya. Gagal merintis usaha dibilang takdir, tertipu investasi bodong dibilang takdir. Bahkan hidup sengsara karena dirinya malas pun juga dianggap sebagai takdir. Tragisnya, begitu ngelihat orang lain yang sukses, mereka gampang banget ngecap itu sebagai hoki. Tapi giliran dirinya nyungsep, langsung nyalahin langit. Padahal kalau mau jujur, seringkali hidup yang berantakan itu bukan karena campur tangan Tuhan, melainkan murni karena malas belajar, gak mau evaluasi diri, dan dipenuhi rasa iri. Masalah utamanya cuma satu, kamu nyerah duluan lalu minta Tuhan disalahkan. Mari kita bedah fenomena playing victim ini dari kacamata psikologi. Pada tahun 1954, ada psikolog bernama Julian Rother yang mencetuskan konsep locus of control. Konsep ini menjelaskan bahwa secara garis besar, manusia itu terbagi menjadi dua. Pertama, internal locus of control. Ini adalah mereka yang sadar bahwa jalan hidupnya ditentukan oleh keputusan dan kerja kerasnya sendiri. Kedua, external locus of control. Ini adalah mereka yang meyakini bahwa hidupnya disetir oleh kekuatan luar, entah itu nasib, cuaca, sistem, atau kekuatan gaib. Nah, masyarakat kita itu sering banget berlindung di tipe kedua ini. Kenapa? Karena menyalahkan takdir adalah mekanisme pertahanan yang sempurna tanpa takut dianggap salah. Ego kita itu sangat benci kalau dianggap salah, jadi akan sangat menyakitkan kalau kita harus mengakui bahwa kita gagal karena malas belajar, malas kerja, atau malas membaca peluang. Dan juga mengkambing hitamkan takdir itu ngasih rasa lega, yang membuat kita seolah terbebas dari rasa bersalah. Jadi kesimpulannya, mengartikan takdir kayak skrip film yang udah final merupakan sebuah kekeliruan. Jika diibaratkan arena pertandingan, takdir itu merupakan titik start. Tapi gimana caramu berlari adalah tanggung jawabmu sendiri. Apakah bencana alam merupakan azab dari Tuhan? Kalau kita pakai logika sederhana, harusnya daerah yang paling banyak maksiatlah yang paling sering kena bencana. Tapi, coba lihat kenyataannya. Bencana alam itu nggak pilih-pilih. Baik gempa, banjir, maupun tsunami, itu bisa datang kemana aja. Daerah yang katanya religius malah kena. Sedangkan daerah yang banyak maksiat dan penuh zina justru aman-aman aja. Kalau benar ini soal azab, harusnya polanya jelas. Tapi faktanya, enggak kan? Bencana alam terjadi karena berbagai faktor, misalnya pergerakan tanah, perubahan cuaca, isu lingkungan, atau manusia yang merusaknya.
Jadi ini nggak ada hubungannya dengan azab. Menyebut bencana alam sebagai azab dari Tuhan merupakan penghinaan terbesar bagi orang yang kena musibah. Memang, akan lebih gampang bilang semua itu karena azab daripada harus mikir keras buat mencari tahu penyebabnya. Dalam psikologi sosial, Melvin Lerner merumuskan sebuah konsep yang disebut just world fallacy. Konsep ini menjelaskan bahwa otak manusia itu nggak nyaman buat nerima kenyataan bahwa musibah bisa terjadi secara acak, baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Manusia nggak bisa nerima itu. Mereka butuh ilusi bahwa dunia ini punya aturan yang adil. Kalau kamu jahat, maka kamu harus dihukum. Kalau kamu baik, maka kamu akan selamat. Padahal, sesuai kata Patrick, ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu ya. hidup ini memang nggak adil. Oleh karena itulah Tuhan menciptakan akhirat. Jadi kesimpulannya, menghubungkan bencana alam dengan moralitas itu ngasih ilusi kendali bahwa kita akan selamat asalkan kita nggak ikut berdosa. Dari semua kasus tadi, kelihatan kan polanya? Sesuatu yang awalnya terlihat mustahil dan berbau mistis, ternyata bisa dijelasin kalau kita mau repot sedikit untuk mencari tahu penyebabnya. Membedah hal-hal mistis secara logis sama sekali nggak merendahkan agama atau warisan leluhur bangsa. Ini justru membuat kita semakin kagum atas kecerdasan para leluhur dalam menciptakan sistem ketertiban yang berlaku di masanya. Namun, dengan peradaban yang kini semakin maju, maka pola pikir kita juga harus di-upgrade. Kita memang wajib menghargai seni, tradisi, atau budaya sebagai kekayaan antropologis yang indah. Tapi saat berhadapan dengan keselamatan jiwa, maka pengambilan keputusan yang rasional harus selalu berada di prioritas pertama. Dan sebagai penutup, aku mau tekanin lagi bahwa aku nggak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal di luar nalar yang ada di alam semesta ini. Tapi poin utama dari pembahasan di video ini adalah untuk mengajak kita membangun pola pikir yang lebih sehat dan rasional. Bayangin, betapa indahnya hidup ini jika kita meninggalkan logika mistika. Kita akan menyadari bahwa musuh terbesar manusia bukanlah sosok-sosok tak kasat mata, melainkan batas dari literatur kita. Jadi jangan biarkan rasa takutmu tumbuh lebih besar daripada logika berpikirmu. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.